Halo VTuber sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang sekali kembali menjumpai teman-teman dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Channel yang selalu memberikan dorongan, motivasi, semangat buat teman-teman yang berjuang demi keluarga Anda. Kemarin saya mengupload video, ya judulnya adalah saya menemukan kejanggalan dalam penelusuran informasi VTube. Ada yang bertanya apanya yang janggal, ya. Tapi sebelum saya menjelaskan, teman-teman, bagi Anda yang baru pertama kali hadir melihat video-video saya, silahkan dukung video ini, teman-teman, channel saya dengan menekan tombol subscribe sekarang ya. Karena subscribe itu gratis, teman-teman. Ayo silahkan ya. 1, saya tunggu, 2, 3. Yang tulisan merah subscribe diklik jadi buram. Dan jangan lupa tekan loncengnya paling atas ya. Supaya waktu saya mengupload video di YouTube ada notifikasi di HP teman-teman semua, informasi terbaru ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Kemarin saya mengupload video, saya bilang saya menemukan hal yang janggal. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa seperti saya mau sampaikan dulu bahwa kalau teman-teman yang merasa mungkin terganggu dengan apa yang saya lakukan ya, ketika membahas, karena saya ini adalah seorang kreator, saya minta teman-teman mohon untuk tidak mengundang saya di dalam grup ya, di grupnya ya. Dan apa yang saya review itu saya mempelajari semua dan melihat semua deskripsi video teman-teman semua. Dan saya tahu juga bahwa teman-teman semua adalah orang-orang marketing dan memberikan informasi, dan kita saling berbagi informasi kan, khususnya para VTuber. Jadi informasi-informasi dari saya, menurut saya itu adalah perlu buat VTuber untuk mengetahui ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kejanggalan apa yang saya temukan? Nah, waktu kan lagi namanya penelusuran. Orang kalau lagi penelusuran itu berarti seperti Anda lihat acara-acara TV kan, penelusuran misalnya orang mencari sesuatu, menelusuri suatu kasus untuk mencari penyebab atau pelaku daripada satu kasus itu. Kan banyak hal yang dilewati kan, bukan? Kalau namanya penelusuran pasti ada rintangan. Kita masuk di jalan ini, iya kan? Nah, bukan satu tujuan. Kalau tujuannya hanya satu, itu namanya bukan penelusuran. Itu kalau menurut saya ya, itu menurut saya teman-teman. Jadi waktu coba mencari-cari di informasi di grup, maka di grup SCW dibagi sesuatu kan, namanya juga ada, kadang-kadang ada informasi. Sekarang di SCW kadang-kadang ada informasi VTube di dalam, mereka yang bagikan, teman-teman yang lain yang bagikan kan. Lalu kemudian ada informasi masuk di grup SCW sendiri tuh, daftar aplikasi yang scam dan dekat-dekat scam. Nah, waktu saya lihat kan SCW dinyatakan scam, nggak tahu dasarnya dari mana ya. Nah, yang janggal menurut saya ini adalah SCW ini dikatakan bahwa, saya pun juga melihat dari aplikasi itu sendiri, dia menggunakan sistem keamanan data pengguna dan sangat meyakinkan, tapi dinyatakan di grup itu, di user itu di scam. Nah, ini yang menurut saya janggal dari SCW-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga yang teman-teman yang saya sebutkan ya, Royal Key dari grup itu kan. Jadi saya sampaikan informasi dari grup itu kan dinyatakan juga. Nah, yang janggalnya juga saya bahwa Royal Key ini di banyak teman-teman VTuber yang memang ada di dalam grup itu Royal Key sambil menunggu VTube kali ya. Dan saya juga janggal bahwa itu juga banyak mengatakan bahwa bagus. Nah, dan bukan cuma itu teman-teman, haters pun, aplikasi yang diangkat haters pun ada yang scam juga, yang ada orang-orang yang mengatakan dirinya paling cerdas. Makanya kalau saya ya jujur apa adanya, saya memberikan semangat kepada teman-teman, dorongan kepada teman-teman untuk tetap semangat. Dan saya tidak pernah bermaksud atau menggurui Anda untuk melakukan investasi besar-besaran di setiap aplikasi, iya kan? Dan saya tidak pernah menandatangani surat kemudian menggelontorkan dana. Saya mengajarkan teman-teman semua adalah
bagaimana kita memanfaatkan aplikasi kalau itu harus bermain gratisan. Seperti yang sekarang saya kerjakan di FutureCast dan VFeature. Mungkin Anda bertanya, kok Bang Dema seperti itu nggak bela VTube? Saya bela VTube. Kita adalah VTuber, tapi kan kita harus realistis. Selalu saya bilang bahwa kita tidak ada seperti ikatan. Ini adalah pilihan. Sama halnya kita mau menabung di bank. Ketika kita menabung di BCA, Bank BCA tidak melarang kita untuk menabung di Bank BRI. Ya sama halnya. Karena saya adalah tipe orang yang memberi semangat kepada teman-teman semua. Saya bukan pemilik bisnis. Ya, toh kalau saya pemilik bisnis dan saya sampaikan kepada Anda semua, terserah mau masuk di dalam bisnis saya atau bisnis orang lain. Karena bisnis seperti ini tidak ada ikatan komitmen. Anda harus pahami. Jadi kalau teman-teman yang masih sampai saat ini berbulan-bulan masih menunggu dan tidak mencoba yang lain, menurut saya ya itu pilihan Anda juga. Tetapi ya menurut saya, kalau saya pribadi, ya saya tidak seperti itu, ya kan? Saya tetap jadi sebagai seorang VTuber. Bahkan waktu semua YouTuber VTube ketika saat itu mau dinyatakan mau masuk fase kedua, tapi Vplus yang muncul, hanya saya yang fight. Saya hanya yang fight, dibully orang-orang yang negatif di luar sana. Saya menandakan bahwa saya adalah VTuber sejati. Tetapi bukan hanya pada satu aplikasi. Kalau Anda melihat saya, memahami saya, maka Anda akan mengerti siapa saya. Sekarang saya punya komunitas, namanya punya komunitas bagaimana teman-teman untuk bisa mengembangkan YouTube, mengerahkan teman-teman untuk bisa menjadi YouTuber. Apakah saya dapat keuntungan? Nggak ada. Tapi bagaimana menolong teman-teman? Kita mencoba ini. Siapa tahu kita bisa sukses. Baru hari ini saja, hari ini saya cek AdSense mendarat lagi dari YouTube. Ada yang mau seperti itu enggak? Tapi butuh proses. Saya mendorong Anda. Bahkan jujur ya, hati kecil saya kadang sedih ya melihat teman-teman semua dan kita semua bagaimana dengan berpindah ke aplikasi tujuannya hanya untuk bisa mendapatkan keuntungan. Dan saya sarankan teman-teman betul-betul punya perhitungan. Saat ini pun saya menjalankan FutureCast dan P-Network. Saya lihat gratisan, main gratisan. Kalau itu harus ditunggu lama, nggak apa-apa. Bangun jaringan. Di P-Network kita menambang satu kali tidak mengeluarkan tenaga. Lalu apakah ada orang yang mengatakan bahwa itu penipuan? Ditipu dari mana kalau main gratisan? Sama halnya di VTube. Kita dikasih 10 VP mulai, lalu kita bisa dapat untung. Justru perusahaan yang rugi, membakar banyak uangnya, PV-nya untuk memberikan member-member. Lalu dinyatakan dirugikan di mana? Harus kita pikir logikanya. Nah, yang menurut saya penipuan-penipuan itu adalah mereka yang membuka biasanya investasi, menyetorkan uang, menawarkan keuntungan 400.000 misalnya dalam satu hari kita store 1 juta, untung 400.000 sampai 60%, 40% keuntungan. Ya, biasanya ini adalah modus-modus dalam bentuk trading, teman-teman. Makanya itu hati-hati ketika ditawari. Ada yang mengatasnamakan misalnya trader-trader yang ada di YouTube yang besar ya. Contoh-contohnya kemarin ya, saya sempat lihat Doni Salmanan, tapi menggunakan nama-nama orang tersebut, atau Indra juga sudah klarifikasi dari YouTube-nya, nggak pernah buka itu seperti itu. Kemudian Rubik Trade, ya hati-hati aja teman-teman kalau ditawar seperti itu, khususnya yang ada di grup-grup Telegram, ya, yang ada di grup Telegram. Jadi saya teman-teman, bagaimana kita berupaya memberikan informasi supaya kita bisa sama-sama survive teman-teman, itu tujuan saya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Share video ini untuk teman-teman bisa mendapatkan pencerahan dari saya ya.
Bahkan orang yang mungkin juga di luar sana yang negatif pun, yang haters ya, dalam artian saya nggak menyebutkan nama, secara umum mungkin mereka merasa paling pintar dan punya kompeten dalam mereview, juga ada aplikasi-aplikasi yang direferensi juga gagal. Intinya dalam kehidupan ini kita positif aja sambil berhati-hati dan punya analisa tersendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau VTuber, saya tahu VTuber ada beberapa di aplikasi yang lain. Tapi awalnya dari VTuber yang betul-betul viral, maka dari acuan itulah para leader-leader pun misalnya ada di aplikasi apa, ya. Mungkin di Pinator, di Futurecast, atau di mana lagi. Cuma saya tipe orang begini teman-teman. Ketika menemukan satu aplikasi, maka saya akan fokus di situ. Saya bukan orang tipikal yang hanya mereview saja, walaupun juga teman-teman ada yang minta bagaimana pandangan Bang Denma, karena minimal kita ada di dalam baru kita mau bisa mengetahui lebih jelasnya. Toh kalau ada yang saya review ya hati-hati aja. Contohnya kemarin LVS LA. Saya sarankan jangan Anda masuk. Itu kalau saya itu penipuan. Kenapa? Karena tidak sesuai. Waktu saya sudah mendepo, kemudian harusnya di withdraw, nggak bisa masuk. Jadi saya sarankan teman-teman jangan masuk. Nah, saya nggak berani mengatakan suatu bisnis penipuan kalau saya tidak mengalami dulu. Karena itu bisa namanya menfitnah. Iya kan? Nah, kalau saya kadang-kadang ngalami dulu. Seperti itu teman-teman. Jadi itu aja yang saya sampaikan buat VTuber secara video ini ya. Dan sekarang saya coba menjalankan di Pinator dan di Feature gratis. Tidak berbayar, mengumpulkan aja. Ya. Kalau teman-teman mengikut sambil nunggu VTuber silakan. Yang tidak trauma, nggak ada salahnya. Daripada hanya membuang-buang waktu, hanya nyinyir orang, ya nggak apa-apa. Ya. Kita coba menjalankan atau selalu berpikiran positif. Oke teman-teman, sukses buat teman-teman semua. Salam dari saya DHI. Saya memberkati Anda semua.